Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Kita kembali berjumpa dalam Presiden Corner. Kita akan melihat bagaimana Presiden Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, mengatasi berbagai persoalan dan menjalani agenda kepresidenan selama sepekan. Bersama saya Gadis Bianca, inilah Presiden Corner selengkapnya. Pemirsa, apa saja kesibukan Presiden dan Wakil Presiden selama sepekan? Berikut ulasan selengkapnya untuk Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita bisa memperingati bulan kemerdekaan, memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32.000, 31.000, di Indonesia Pertalite masih 7.650. Dan saya meyakini nanti di tahun 2030, kalau sekarang PDB, GDP ekonomi kita berada di nomor 15, tahun 2030, insya Allah kita sudah berada di urutan yang ke-7. Indonesia sangat bangga bisa menjadi tuan rumah ASEAN Para Games ke-11 ini. Terima kasih atas partisipasi 1.248 atlet dari negara-negara ASEAN. Terima kasih telah memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan. Dengan komitmen dan kerja keras, disabilitas mampu mencetak sejuta prestasi. Perkuat iman dan takwa, serta sikap anti korupsi, berikan teladan dalam kejujuran dan profesionalitas bagi masyarakat dan lingkungan. Ketika kita berada dalam kegelapan penjajahan, lamma kunna fi zulumatil istamar, Allah memberikan sinar kepada kita, adha'a lana bil istiqlali, dengan kemerdekaan. Pemirsa, kemeriahan tahun ini akan kembali hadir dalam rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan. Seiring landainya pandemi, upacara di Istana Merdeka kembali dapat dihadiri ribuan warga.
Kesyahduan peringatan detik-detik proklamasi pada 2020 menjadi memori bersama kita mengenai wabah corona. Saat itu, kita tidak menemukan kemeriahan upacara yang menampilkan barisan paskibraka, ribuan tamu undangan, dan paduan suara Giri Bahana. Pemerintah memutuskan upacara puncak Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka berlangsung tanpa kerumunan. Paskibraka yang bertugas hanya 3 orang, pasukan upacara hanya 20 orang, korps musik 24 orang, ditambah pasukan penembak meriam 17 orang. Upacara hanya dihadiri Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Menteri Agama, Panglima TNI, dan Kapolri. Pejabat serta masyarakat yang ingin mengikuti upacara hanya dapat bergabung secara virtual. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Tahun berikutnya, kemeriahan mulai tampak pada upacara puncak Hari Kemerdekaan tahun 2021 di Istana Merdeka. Prosesi masih berlangsung sederhana dan ruang virtual masih menjadi tambatan sebagian besar peserta upacara. Bahkan, paduan suara juga dilakukan secara virtual. Namun, kita sudah dapat melihat penampilan formasi lengkap paskibraka. Tamu undangan memang masih terbatas. Hanya sejumlah pejabat tinggi saja yang dapat hadir secara fisik. Upacara juga belum dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Sejatinya, rakyat menantikan momen 17 Agustusan. Kemeriahan upacara di istana menjadi hiburan tersendiri bagi rakyat jelata. Baik saat upacara peringatan detik-detik proklamasi di pagi hari, maupun upacara penurunan bendera pada sore hari, ribuan warga pasti memadati. Tahun ini kemeriahan akan kembali mewarnai rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan. Pekan ini misalnya, Istana menggelar zikir dan doa kebangsaan memperingati 77 tahun kemerdekaan. Selain dihadiri tokoh lintas agama dan sejumlah pejabat tinggi, acara ini juga dihadiri 500 santri. Saat memberi tausiah, Wakil Presiden mengajak seluruh elemen bangsa mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ketika kita berada dalam kegelapan penjajahan, lamma kunna fi zulumatil istamar, Allah memberikan sinar kepada kita, adha'alana bil istiqlali, dengan kemerdekaan. Sekretariat Presiden juga telah membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang ingin hadir langsung dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana. Ada kuota 2.000 undangan untuk upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari, dan sekitar 3.000 undangan untuk upacara penurunan bendera di sore hari. Pemirsa, subsidi BBM kian membebani anggaran negara. Presiden memastikan APBN masih mampu mengakomodasi BBM subsidi. Namun, sampai kapan? Ulasan selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Presiden's Corner. Kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32.000, 31.000, di Indonesia Pertalite masih 7.650. Hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, Demi meraup dukungan publik, setiap pemimpin pasti ingin membuat kebijakan populis. Namun, hanya pemimpin yang baik yang berani bersikap realistis. Di tengah tingginya harga minyak dunia, bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi menyikapinya? Berulang kali, Presiden Jokowi mengungkapkan beratnya beban subsidi energi. Pekan ini, hal itu kembali disampaikan Presiden Jokowi. sakitnya belum sembuh, muncul yang namanya perang di Ukraina. Sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan semua negara, hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang sangat sulit.
Dan kita patut bersyukur, alhamdulillah, kalau bensin di negara lain sekarang harganya sudah 32.000, 31.000, di Indonesia Pertalite masih 7.650. Tapi juga perlu kita ingat, subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Ini yang patut kita syukuri bersama-sama. Sepanjang pekan ini saja harga BBM non-subsidi 2 kali dinaikkan Pertamina. Menurut situs resmi Pertamina, kenaikan harga BBM kembali terjadi pada Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertadex mulai 3 Agustus 2022. Harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp17.900 hingga Rp18.600 per liter. Harga Dexlite juga naik menjadi Rp17.800 per liter hingga Rp18.500 per liter. Sementara harga Pertamina Dex naik menjadi Rp18.900 per liter hingga Rp19.600 per liter. 2 hari sebelumnya, yaitu 1 Agustus 2022, harga BBM non-subsidi sebetulnya telah dinaikkan Pertamina. Di DKI Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo naik dari Rp14.500 per liter menjadi Rp16.200. Sedangkan harga Dexlite naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp15.500 per liter. Sementara harga Pertadex naik dari Rp13.700 per liter menjadi Rp16.500 per liter. Harga Pertamax bahkan telah jauh lebih dahulu naik pada 1 April 2022, yaitu naik dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liter. Walau berulang kali naik, harga jual BBM non-subsidi di Indonesia masih di bawah harga keekonomian. Dalam rapat kerjasama bersama Komisi 6 DPR awal Juli lalu, Dirut Pertamina mengungkapkan harga keekonomian Pertamax adalah Rp17.950 per liter. Menurut Presiden Jokowi, separuh kebutuhan BBM Indonesia berasal dari impor. Artinya, dinamika harga minyak dunia akan berimbas pada anggaran belanja negara. Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Kalau BBM naik ada yang setuju? Pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih import separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar. Masih import. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Sejak resmi menjabat Presiden, Jokowi tampil sebagai pemimpin yang berani bersikap realistis. Pada 2014 misalnya, Jokowi mewarisi ruang fiskal sempit dari pemerintahan sebelumnya. Presiden Jokowi saat itu membuat kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan harga bensin dan solar Rp2.000 per liter. Hasilnya, subsidi BBM dipangkas sebesar Rp92 triliun. Pemerintahan Presiden Jokowi mengalihkan anggaran subsidi BBM kepada sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan sosial. Berbagai studi menunjukkan subsidi BBM sangat berpotensi salah sasaran. Harga BBM yang murah juga membuat masyarakat terlena, hingga pemakaian kendaraan bermotor kurang bijaksana. Saat anggaran negara hampir terkuras untuk menangani pandemi, lebih tepat bila subsidi BBM dialihkan untuk membiayai sektor produktif, agar memacu perputaran roda ekonomi. Di semua negara gas sampai harganya 5 kali lipat, bensin naik 2 kali lipat. Inilah kesulitan-kesulitan yang dialami oleh hampir semua negara. Tidak negara kecil, tidak negara besar, tidak negara kaya, tidak negara miskin, semuanya mengalami hal yang sama. Sehingga muncul krisis yang ketiga, yaitu krisis
keuangan. Beberapa negara yang tidak kuat ambruk karena sudah tidak memiliki uang cash, baik untuk membeli energi, bensin dan gas, atau membeli pangan. Pemirsa, kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Jokowi. Saat dunia terancam krisis pangan, Indonesia bersiap menjadi pemasok pangan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Pangan di negara lain sudah naik 30%, 40%, 50% naik. Beras di Indonesia juga masih bisa kita cari dan tidak naik sama sekali. Ini patut kita syukuri. Kedaulatan pangan, ketahanan pangan betul-betul harus menjadi konsentrasi kita, fokus kita ke depan. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan kemerdekaan. Negara wajib menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi rakyatnya. Demi mengawal tujuan kemerdekaan, pemerintahan Presiden Jokowi selalu memastikan ketahanan pangan. Strateginya melalui kemandirian. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, upaya menggenjot produksi pangan juga untuk memasok kebutuhan global. Menggenjot pembangunan infrastruktur pertanian menjadi strategi pemerintahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan produksi bahan pangan. Bendungan, embung, dan irigasi menciptakan sistem pengairan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia mendapat tambahan puluhan bendungan baru. Menurut Jokowi, air menjadi kunci ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Pangan di negara lain sudah naik 30%, 40%, 50% naik. Karena apa? Mereka yang makan gandum, baik yang di Asia, baik yang di Afrika, baik yang di Eropa apalagi, yang makanan hariannya adalah gandum, sekarang ini betul-betul berada pada posisi yang sangat sulit sekali. Sudah harganya mahal, barangnya tidak ada. Sekali lagi, alhamdulillah, beras di Indonesia juga masih bisa kita cari dan tidak naik sama sekali. Ini patut kita syukuri. Selain infrastruktur pertanian, strategi lain Presiden Jokowi untuk memastikan ketahanan pangan adalah diversifikasi bahan pangan. Di tengah ancaman krisis pangan dunia, kita memahami upaya Presiden Jokowi untuk swasembada. Sebab itu kita harus bergotong royong membangun kemandirian pangan, berdikari di urusan pangan. Kedaulatan pangan, ketahanan pangan betul-betul harus menjadi konsentrasi kita, fokus kita ke depan. Dan setiap daerah harus memiliki keunggulan pangan masing-masing sesuai dengan karakteristik tanahnya dan kondisi masyarakatnya dan sesuai dengan tradisi makan warganya. Salah satu komoditas yang tengah mendapat perhatian Presiden Jokowi adalah sorghum. Saat meninjau budidaya sorghum di Sumba Timur 2 bulan lalu, Presiden Jokowi berharap sorghum dapat menjadi bahan pangan alternatif. Kita ingin banyak alternatif, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan di negara kita, diversifikasi pangan, alternatif bahan pangan, tidak hanya tergantung pada beras, karena kita memiliki jagung, memiliki sagu, dan juga ini sebetulnya tanaman lama kita. Yang ketiga adalah sorghum. Barangnya ini sudah dicoba di Kabupaten Sumba Timur seluas 60 hektar. Dan kita melihat sendiri hasilnya, seperti tadi kita lihat, sangat baik. Secara keekonomian juga masuk, bisa merekrut banyak sekali
SDM tenaga kerja kita, dan hasilnya per hektar per tahun bisa bersih kurang lebih 50-an juta, ini juga sangat bagus. Pekan ini Presiden Jokowi meminta kabinetnya membuat peta jalan untuk mendongkrak produksi sorghum sebagai pengganti gandum. Nah, Bapak Presiden minta agar dibuatkan roadmap sampai tahun 2024 dan kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektar dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektar dan Bapak Presiden minta bahwa diprioritaskan untuk daerah Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Waingapu yang kemarin sudah dilihat oleh Bapak Presiden, dan di tahun 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektar dan di tahun 2024 sebesar 154.000 hektar. Dari segi sorghum sendiri harganya sekarang sekitar 3.500 dan dengan produksi sebesar 4 ton per hektar itu menghasilkan sekitar 12,5 juta, di mana biaya produksinya adalah 8,4 juta. Nah, kalau dibuat menjadi biji kering sosok itu 9,2 juta per hektar, harganya 15.000 dan itu memberikan keuntungan sebesar 28 juta per panen. Nah, kita ketahui bahwa sorghum relatif masih terbatas. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden bahwa pilot project ini harus diintegrasikan juga dengan peternakan sapi dan juga tentunya dari batang pohon sorghum ini bisa juga untuk selain untuk makan ternak, bisa juga dengan bioetanol. Dan pemirsa, usai sudah Presiden Corner kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Gadis Bianca, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.